Saat Anda punya masalah, dan saya yakin Anda punya masalah, jangan berburuk sangka, karena itu keistimewaan kita. Sebagai manusia, kita kadang dibantu malaikat, tapi juga diganggu kelompok setan. Sehingga kita persis di tengah-tengah, yang bisa ditarik ke sisi malaikat atau kebaikan, dan juga bisa ditarik ke sisi setan atau keburukan. Keseimbangan untuk menjadi manusia sejati sebagai makhluk mulia di sisi Tuhan adalah hal yang paling penting, yaitu diberi kehendak penuh, tidak seperti malaikat yang gak punya nafsu, tapi juga tangguh terhadap godaan setan yang ngeselin. Makanya Tuhan menempatkan kita sebagai ciptaannya yang terbaik dibandingkan malaikat apalagi setan. Mari kita kembali ke titik masalah, bahwa kita selalu punya masalah yang bisa menimbulkan kecemasan dan stres. Lalu bagaimana mengobatinya? Obat terbaik adalah menenangkan diri, karena semua persoalan bisa diatasi dengan langkah pertama, yaitu tenang. Kalau tidak tenang, tergopoh-gopoh, ngos-ngosan, panik, galau, nangis meraung-raung, maka ditanya masalahnya saja kita sudah tidak paham, apalagi penyelesaiannya. Maka langkah pertama untuk menyelesaikan masalah adalah tenang. Banyak cara untuk menjadi tenang, namun semua teknik untuk tenang selalu diawali dengan mendiamkan tubuh atau memperlambat gerakan tubuh. Karena efeknya langsung meredahkan detak jantung yang pada akhirnya menenangkan pikiran. Karena dalam tubuh kita ada 3 komponen penting, yaitu tubuh, jiwa, dan ruh, maka proses menenangkan diri harus diawali dengan menenangkan tubuh. Bisa duduk, berbaring, tarik nafas dalam-dalam, dan menghembuskan pelan-pelan. Yang intinya tubuh lebih lambat pergerakannya, bahkan bisa jadi terdiam. Maka pada saat itu jiwa berada pada posisi yang bisa diajak bicara oleh ruh, berdialog dengan tenang, dan pada akhirnya menghasilkan keputusan yang waras. Karena negosiasi antara jiwa dan ruh selalu membuka ruang rapat yang disebut dengan ruang kesadaran. Tanpa mendiamkan tubuh, maka jangan harap Anda bisa menenangkan jiwa atau pikiran-pikiran Anda yang kusut. Prinsip ketenangan itu kalau pikiran Anda tetap bisa berpikir, tapi tidak kepikiran. Karena kalau kepikiran, maka kemanapun Anda pergi, seperti saat makan, belajar, bersama teman, bahkan mau tidur, Anda masih membawa kepikiran itu kemana-mana, maka Anda bisa mengalami gangguan tidur. Mulai sekarang, kalau ada masalah, diamkan tubuh kita terlebih dahulu, lalu orang menyebutnya meditasi. Namun jangan bayangkan bahwa meditasi adalah duduk diam, pejamkan mata, dan seperti patung. Tidak hanya itu, bahkan Anda sengaja berjalan-jalan pelan, langkahnya diatur step by step, itu juga termasuk meditasi dan disebut meditasi berjalan. Dan dalam dunia Islam, sholat adalah meditasi tertinggi, asalkan Anda mampu menenangkan tubuh Anda. Dan sementara saat sholat, pikiran Anda tidak berkeliaran atau liar, dan tetap fokus hanya pada kekuatan Tuhan, maka Anda menemukan ketenangan di ruang kesadaran itu. Jadi intinya, tenangkan tubuh, agar jiwa mampu berdialog dengan ruh suci yang ada dalam tubuh Anda. Manfaat meditasi bagi kesehatan yang perlu kita ketahui adalah: 1. Mengurangi stres. 2. Melawan depresi. 3. Bisa mengontrol rasa cemas. 4. Meningkatkan kualitas tidur. 5. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 6. Mampu membantu melawan kecanduan. 7. Menurunkan tekanan darah. 8. Memperkuat daya ingat. Dan seterusnya. Banyak sekali manfaat dari meditasi itu sendiri. Kesimpulannya, sebagai manusia yang utuh, kita memiliki 3 komponen, yaitu jiwa atau pikiran, raga yang terlihat dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dan ruh atau suara hati. Ketika ada masalah, maka yang menangkap pertama kali adalah jiwa atau pikiran dan menimbulkan kepikiran. Akibatnya, tubuh terguncang karena tidak melibatkan ruh atau suara hati. Jika ini berlangsung lama, maka akan sangat membahayakan. Penyelesaiannya adalah diamkan tubuh Anda. Diam dan diam. Orang menyebutnya membangun ketenangan.
maka di saat itu ada dialog antara jiwa dan ruh yang menghasilkan kesadaran dan menemukan banyak alternatif penyelesaiannya, termasuk soal pandemi corona ini. Kalau kita bisa diam, bahkan stay at home, maka kita bisa dengan tenang menyelesaikan persoalan ini. Bisa tahu apa karakter dan sifat-sifat corona, dan kita lawan dengan ketenangan, rileks, dan tanpa kecemasan. Terima kasih.